Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Teresa, kelas A semester 7, program mata kuliah Sosiologi Terapan, program studi Sosiologi. Baik, jadi malam ini saya akan membahas buku ke-15 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, Sosiologi Terapan lebih membahas hal yang bersifat terapan atau lebih ke hal-hal yang bersifat terapan secara langsung. Oke, kita berlanjut ke slide berikutnya berkaitan dengan menuju masyarakat informasi yang inklusif. Jadi kita hari ini kita menuju masyarakat informasi yang inklusif, yang mana informasi dapat diakses oleh semua masyarakat di luar masyarakat itu sendiri, dan masyarakat welcome terhadap sesuatu hal yang baru dan menerima perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Masyarakat tidak bersifat introvert atau bersifat tertutup terhadap perubahan yang terjadi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga hari ini masyarakat menuju masyarakat informasi yang inklusif dan dapat diterima masyarakat lain, dan masyarakat ini lebih welcome terhadap perubahan yang terjadi dan menerima hal-hal yang terjadi di luar masyarakat tersebut, sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Kemudian slide berikutnya berkaitan dengan bangsa digital. Seperti yang kita ketahui bersama, semua bangsa hari ini berada dalam proses yang namanya proses digitalisasi, yang mana proses digitalisasi ini merupakan proses yang berjalan sangat beriringan dengan dalam bangsa dan bernegara, sehingga proses digitalisasi hari ini sangat dilakukan oleh semua bangsa, dan proses digital hari ini merupakan cita-cita semua bangsa yang pada akhirnya dapat dengan proses digitalisasi dapat memajukan suatu bangsa dan negara. Karena dengan adanya proses digitalisasi dan proses perubahan yang sangat cepat, masyarakat dapat menerima perubahan yang terjadi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat dapat menerima berbagai perubahan yang terjadi, dan di sini masyarakat akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang maju, akan menjadi sebuah bangsa digital yang dapat menguasai ekonomi dunia. Kemudian berlanjut ke slide berikutnya berkaitan dengan tawar-menawar yang hebat untuk era digital. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya era digital ini menawarkan berbagai kemudahan untuk kita dan dapat memecahkan berbagai persoalan yang kita hadapi, sehingga dengannya kita dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pada akhirnya kita dapat menerima berbagai proses perubahan yang terjadi dari era digital ini, sehingga ada tawar-menawar yang hebat untuk era digital ini, yang mana dalam proses tawar-menawar yang hebat ini masyarakat tentunya berada
pada zona nyaman di era digital ini. Sehingga karena banyak keuntungan yang dihasilkan dari era digital ini, para pengusaha tidak tanggung-tanggung untuk menawarkan berbagai aplikasi-aplikasi digital yang berkembang di dalam media Android tersebut, sehingga masyarakat dapat dipuaskan dengan berbagai aplikasi yang dihasilkan, sehingga dapat menambah berbagai pundi-pundi kekayaan oleh kaum kapital. Kemudian kita berlanjut ke slide berikutnya, berkaitan dengan perbatasan baru hak sipil. Jadi di sini memasuki dunia digital, adapun perbatasan baru untuk hak sipil, yang mana perbatasan ini berkaitan dengan hak-hak sipil, yang mana tidak semua apa yang dilakukan oleh orang-orang sipil, orang-orang ASN dapat dipublikasikan karena dapat melanggar berbagai undang-undang dan ada pembatasan-pembatasan tertentu hak-hak sipil, sehingga kita tidak seenaknya dalam menggunakan media sosial atau menggunakan internet tersebut, sehingga ada hal-hal yang sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi mereka yang berkarir dan yang memperoleh pekerjaan yang bagus. Kemudian berlanjut ke slide berikutnya, berkaitan dengan bangsa digital dalam hitam putih. Ya, memang kita hidup di dalam bangsa digital, yang mana kita akan berkaitan dengan hitam putih. Kehidupan kita berjalan di dalam terang dan gelapnya hidup. Adapun dampak positif dari digital itu, tetapi ada juga dampak negatif yang dihasilkan dari digital itu sendiri. Makanya kita bangsa digital ini berjalan di dalam hitam putih, bagaimana ada dua sisi, di mana ada sisi positif dan ada sisi negatif yang saling bertarikan atau yang saling bertolak belakang. Tapi kedua sisi ini harus kita jalani dan kita ikuti, karena kita telah berada dalam bangsa digital tersebut. Kemudian kita berlanjut ke slide berikutnya, meratakan landscape virtual dalam pendidikan. Jadi di sini ada landscape virtual dalam pendidikan. Jadi ketika memasuki usia sekolah dasar ataupun di usia sekolah dasar, di dalam pendidikan banyak sekali diajarkan pendidikan diajarkan melalui berbagai virtual yang berkembang di dalam aplikasi-aplikasi, sehingga pada akhirnya dengan untuk menambah minat baca dan minat belajar dari seorang anak, maka di dalam pendidikan juga melakukan gebrakan di dalam pendidikan dengan pendidikan yang bersifat virtual, sehingga anak-anak yang notabene mudah jenuh dengan sesuatu, tapi melihat sesuatu yang cerah dan berwarna-warni, mereka tidak jenuh untuk memperoleh informasi atau untuk belajar di dalam media virtual, di dalam dunia pendidikan, di mana dunia untuk belajar di dalam dunia pendidikan itu tersebut, sehingga mereka merasa belajar merupakan hal yang menarik yang harus selalu dilakukan setiap hari, karena mereka dapat melihat berbagai objek-objek yang mereka inginkan, yang menarik dan tidak membosankan menurut mereka. Kemudian adapun pemuda tanpa kabel, seperti yang kita ketahui bersama, berbicara tentang kaum milenial hari ini, mereka adalah pemuda-pemuda, kita bisa katakan pemuda tanpa kabel, tetapi sejatinya mereka merupakan pemuda-pemudi dengan kabel yang selalu terlilit di tasnya, baik berupa headset, alat cageran dan lain sebagainya, pasti akan selalu ada di dalam tas pemuda dan pemudi sebagai pemuda tanpa kabel.
realitas hari ini memasuki dunia digital, pemuda-pemudi tanpa kabel jarang kita jumpa karena banyak sekali pemuda-pemudi yang selalu membawa kabel kemana-mana untuk digunakan sebagai media untuk menyenangkan, apapun keinginan yang mereka lakukan. Kemudian kita berlanjut ke slide berikutnya. Sekian dan terima kasih.